Selamat pagi pemirsa Liputan 6, kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik. Bersama saya Genur Aida, inilah selengkapnya. Serangan udara Israel masih terus menggempur wilayah Gaza, meski bantuan kemanusiaan mulai dibuka terbatas. 1 juta warga Gaza sudah meninggalkan rumah mereka pasca Israel mengultimatum warga Palestina untuk pindah ke wilayah selatan Gaza. Wilayah selatan yang dinyatakan Israel sebagai zona aman juga menjadi sasaran hingga meningkatkan ketakutan warga Palestina yang terjebak di wilayah tidak aman. Sementara itu, kondisi di rumah sakit yang terkena serangan roket yang menewaskan hampir 500 orang hingga saat ini masih porak-poranda, puluhan kendaraan belum dievakuasi. Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia mengecam serangan Israel ke rumah sakit Al-Ahli yang menewaskan banyaknya warga sipil. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan, melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi. Indonesia bersama-sama dengan Oki mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi, untuk menghentikan penggunaan kekerasan, untuk fokus pada masalah kemanusiaan dan menyelesaikan akar permasalahan, yaitu pendudukan Israel atas Palestina. Polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang di rumah TKP di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Polisi membawa tersangka Ramdhanu untuk mencari gambaran seperti apa kejadian pembunuhan terhadap ibu dan anak. Pengakuan M. Ramdhanu alias Danu membuka babak baru kasus pembunuhan Tuti Rahayu dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang tewas mengenaskan 2 tahun yang lalu. Kamis malam, polisi menggelar prarekonstruksi kasus di rumah tempat kejadian perkara di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Dalam prarekonstruksi yang menghadirkan tersangka Muhammad Ramdhanu, polisi menyatakan prarekonstruksi untuk mereview ulang peristiwa pembunuhan terhadap Tuti dan Amel dari salah satu tersangka, Danu. Dari hasil prarekonstruksi, polisi juga menyita barang bukti baru. Ada yang dibawa dari TKP? Dari TKP MBN kita akan menyiram dan embernya belum melakukan penyitaan dan tadi kita temukan dan lagi diambil oleh MBN. Sejauh ini polisi menetapkan 5 orang tersangka, ibu yang bernama Tuti dan anak Amelia. Sebelumnya tewas pada Agustus 2021 di sebuah mobil mewah. Kasus ini sempat disorot karena penetapan tersangka yang cukup lama memakan waktu. Para petani bawang di Brebes rugi besar karena harga bawang di tingkat petani terus merosot. Para petani kian terpuruk karena bawang juga diserang hama. Harga bawang merah di tingkat petani saat ini hanya Rp8.000 per kilogram, padahal biaya produksinya hampir 2 kali lipat. Pengurus Asosiasi Bawang Merah Indonesia turun tangan meninjau gudang bawang merah di Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Brebes, Rabu siang. Harga bawang merah di sentra penghasil bawang memang terus merosot, padahal pemerintah telah mengenjot ekspor bawang merah ke berbagai negara seperti Thailand dan Singapura. Namun bukannya naik, harga bawang merah malah terus turun. Kini harga bawang merah tersisa Rp8.000 kg. Harga ini menurut para petani tidak menutup biaya produksi yang mencapai Rp15.000 per kilogram. Para petani kian rugi karena tanaman bawang juga diserang hama janda pirang. Pihak asosiasi berencana menemui Komisi 4 DPR RI untuk membahas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2017. Dalam peraturan disebutkan pemerintah wajib menjerat bawang merah jika harga bawang merah anjlok. Komisi 4 memanggil dinas terkait di sini, Kementerian Perekonomian, terus BUMN Pangan, kita didampingi Dirjen Horti. Nah, Kementerian Perdagangan, Perekonomian, sama BUMN Pangan. Dalam kaitan? Kan gini Pak, kan sudah ada peraturan Permendag, sudah ada di Permendag itu nomor 16 tahun 2017 itu bawang merah kalau ketika harga jatuh di bawah Rp15.000, pemerintah wajib menyerap. Pemerintah akan segera melakukan penyerapan melalui Perumbulok. Para petani bawang rugi besar karena kondisi harga bawang yang terus turun sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Saudara Satreskobab Polres Jember membongkar pengedaran sabu-sabu jaringan Pulau Madura. 1 dari 10 tersangka yang ditangkap merupakan kepala desa. Saya ambilkan, Pak. Seorang pengedar sabu-sabu berinisial HS diringkus polisi yang sedang berada di pinggir jalan. Polisi terpaksa bertindak tegas karena berupaya kabur. Pelaku akhirnya pasrah setelah polisi menemukan beberapa paket kecil sabu-sabu siap jual. Dari penangkapan ini, polisi melakukan pengembangan hingga bisa meringkus 10 pelaku yang terdiri dari pengedar dan pengguna sabu-sabu. 1 diantaranya adalah kepala desa di wilayah Kabupaten Bondowoso. Mereka berbeda, tapi satu sumber dari luar Jember. Ada beberapa jaringan yang kita ungkap, ada 3 titik jaringan yang berbeda, namun sumbernya dari luar kabupaten kita. Ya, salah satu terduga tersangka itu memang salah satunya adalah perangkat desa. Dan kebetulan yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi sudah kita limpahkan ke Polres Bondowoso karena waktu tingginya di Bondowoso. Meski ditangkap di tempat berbeda, namun seluruh barang bukti yang didapatkan dari para pelaku diketahui berasal dari satu sumber atau pemasok yang hingga kini masih diburu polisi. Gia Nur Aida melaporkan dari Jakarta.